Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Buat saya dan semua teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yaitu ada Aji Fatah Dianto, Aktoviani Arnanda Miranto, dan saya sendiri Yamroni Ibri. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil tugas yang telah kami buat dengan tema 10 contoh program sorting dalam C++. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kami di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman ya. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi Bulan C++. Ini yang saya pakai itu adalah Bulan C++ versi 5.02. Pada materi ini kita akan menyampaikan tentang sorting. Apa sih itu sorting? Sorting adalah proses yang mengatur sekumpulan objek atau data sehingga nilainya tersusun, baik itu dari kecil ke besar atau yang bisa disebut ascending, atau dari besar ke kecil, atau descending kalau dari besar ke kecil. Baiklah, pertama kita akan membahas ascending sorting dulu ya. Apa sih itu ascending sorting? Ascending sort itu adalah pengurutan dari yang terkecil ke terbesar. Mungkin yang familiar kita lakukan ya ini ya. Oke, di contoh programnya seperti ini. Pertama kita include stream include yang ada di library pada PC kita, di library kita. Kedua juga include Conio. Di situ kita in main itu di dalamnya nanti ini main programnya. Kolom kelawar count itu adalah untuk menampilkan output pada layar. Ini kita pakai ini ya, buka kurung petik 2 kelompok 5 ascending sort. Ini nanti biar nanti muncul di output layarnya keluar seperti yang di sini di program ini. Habis itu count NL.2 atau mungkin kita bisa menyebutnya ada paragraf atau baris setelahnya. Data ini juga nanti paragraf baru. Data yang kita masukkan ada 147, misal ini ya, nilai acak ada 5, 3, 8, 2, 10, 6, dan 9. Habis itu ini programnya in itu integer, i, j, max atau max itu maksimal, tem itu atau tempat sementara, penyimpanan sementara, dan ini programnya in, l variabelnya 10 sama dengan data yang tadi kita tuliskan lagi 147, 5, 3, 8, 2, 10, 6, 9, dan ini programnya for dalam kurung i sama dengan 9 titik koma i lebih besar sama dengan l titik 2 i minimal tutup kurung, dan seterusnya ini ya, imax 0, imaxnya l variabel 0 for j sama dengan el titik koma j kurang sama dengan i titik 2j plus plus. Terus ini ada if l j lebih besar dari maksimal imax, dan seterusnya ya teman. Imax sama dengan j, mungkin ini bisa teman-teman ketik di bolanya sendiri-sendiri, nanti akan muncul sini. Ini untuk proses hasilnya ya, count tulis data turut ascending titik 2, dan ini untuk untuk menampilkan for i sama dengan 0 titik koma i kurang lebih dari 9 titik koma i plus plus. Nanti di sini juga ada count kurung l variabel i titik koma, dan ini ada getAge ya. Itu getAge itu maksudnya adalah jika kita enter nanti programnya akan menutup sendiri. Kalau di aplikasi ini otomatis kita cuma klik debug run, jadi dia nanti akan muncul semuanya di dalam PC kita.
Ini contoh outputan ya, kelompok data 5. Ini tadi yang tadi count. Data yang tak terurut ada 1, 4, 7, 5, 3, 8, 2, 10, 6, 9. Kalau sudah di ascending, programnya tadi berjalan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, kalau di aplikasi ini kita langsung otomatis ya. Ini coba teman-teman lihat, ini ascending. Ada lengkap, jadi cuma diklik di background ada langsung ada aplikasinya, ada C++ source file-nya kalau kita save. Dan juga kalau misalnya kita run ada kesalahan, nanti akan ada contoh peringatan di bawah sini. Kita contoh kita buat salah ya di sini ya. Kan kita buat CO aja. Kita coba debug run. Nanti akan ada notifnya max file. Kita oke, nanti ada keluar di sini. Ini untuk membacanya ada scanning short CPPS ini ada yang salah di paragraf 50 baris ke-5, masih urutan ke-5. Coba kita lihat 1, 2, 3. Jadi ini kita di sini nanti akan ditunjukkan kalau diklik ditunjukkan ini simbolnya CO salah, padahal itu yang benar adalah kau. Kita ubah lagi, kita debugger, nanti dia akan file loadnya akan hilang. Baik, itu awalnya tadi untuk penjelasan dan kita seterusnya ke 10 program yang akan datang ya, yang akan kita bahas pada video ini ya teman-teman. Bila seperti itu, dan kita coba lihat ke di running di command prompt. Pertama kita klik Windows Run, muncul seperti ini. Opennya kita ketik cmd seperti ini. Coba kita akan running di command prompt komputer kita. Oke, ini kan cuser user. Kita harus memindahkan ke folder yang tadi kita buat programnya. Kita klik aja ya folder tadi, folder kita yang sudah kita save programnya tadi. Ini kan sudah saya persiapkan sebelumnya. Kita buka dulu. Yang kita copy adalah addressnya atau alamatnya di atas ini. Kita copy dulu. Dan kita masuk ke command prompt cmd-nya. Itu kita ketikkan cd atau ceng drive. Kita Ctrl V, kita view tadi yang tadi. Kalau kita enter, dia akan berubah. Kita ada nih C, kita berubah tadi kan dari user user menjadi BC5 bin kelompok sorting bin ke folder yang kita simpan program tadi. Oke, kita biar kelihatan apa, kita klikkan CLS. Itu CLS itu artinya clear screen. Maaf, kalau kita enter nanti jadi kehilang semua, jadi clear. Habis itu kita cek dir. Jadi itu fungsinya untuk directory semuanya yang ada di folder kita tampilkan semua. Oke, kita running program aplikasinya yang pertama tadi ascending. Kita ketikkan ascending underscore sorting.exe. Kita enter. Setelah kita enter, nanti kita programnya akan running seperti ini di bawah ini. Di bawah ini kita program kita itu sudah sukses. Oke. Baiklah, yang kedua kita minimize dulu. Kedua kita akan membuka yang namanya descending. Apa sih itu descending? Descending adalah pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, contoh programnya sama kayak ascending ya, cuman perbedaannya ada di sini. Tutup kurung, coba tadi kita buka ascendingnya. Nah, kita naikkan. Hampir sama programnya sama yang ascending, cuman bedanya ada di tutup kurung. Saya tunjukkan ke teman-teman.
ya, perbedaannya ada di sini. Kalau di ascending itu adalah if L variabel J lebih besar dari maksimal. Kalau di descending itu lebih if variabel J nya lebih kecil dari maksimal. Oke, kalau kita minimize dulu yang scanning tadi. Kalau di scanning kita coba run di CMD, coba kita tes lagi yang kita tadi ya. Kalau misalnya kita klik enter, nanti kita akan keluar dari program ini. Kita enter, nah dia akan keluar dari programnya. Kita CS lagi, kita hapus lagi biar lebih jelas. Kita ketik dir. Terus yang kedua ada di scanning, kita ketikkan 2 di scanning sort.exe. Nah, nanti programnya akan muncul seperti ini. Data yang belum terurus 14753821069. Data terurut secara descending menurun atau dari besar ke kecil 1098765431. Oke, yang kedua sudah sukses di running. Oke, nah kita lanjut yang ketiga. Kita ada namanya, yang ketiga kita ada namanya selection sort. Selection sort adalah metode selection sort, merupakan metode membandingkan elemen yang pertama dengan elemen yang berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Contoh gambar ada di sini ya. Yang pertama kita seleksi dulu, ada yang kecil kita geser ke kiri, dan yang kedua ada angka 2 geser ke kiri. Jadi seperti itu dan seterusnya sesuai gambar di bawah ini. Oke, contoh programnya selection ada di sini. Seperti biasa ya, include and stream infinite, isinya seperti ini. Countnya untuk output di layar. Terus ini into integer, ada A, K, C, D, dan G. K sama dengan 4. In B dalam variabel 4. Countnya itu untuk outputnya mengurutkan nilai dari besar ke kecil. Handle itu bisa kita sebut juga paragraf. Terus ini ada for dalam kurung A sama dengan 0 titik koma A kurang dari K titik koma A plus plus. Count outputan itu kita masukkan nilai, nanti ada titik 2, masukkan nilai untuk kurung, buka kurung, maaf ini ada A plus L, terus buka kurung, petik titik 2, nanti dimasukkan, nanti program ini akan tampak pada nanti kita running programnya. Ini programnya for dalam kurung A sama dengan 0 titik koma A kurang dari K min L titik koma A plus plus sama dengan A. Terus ini ada for D sama dengan A plus L titik koma D kurang dari K titik koma D plus plus. Ini contoh program, bisa teman-teman ketikkan ya di PC teman-teman masing-masing. Terus ini masih ada count lagi, outputan itu setelah dirutkan akan menjadi 2, akan jadi ini untuk outputannya. Programnya di sini for dalam kurung A sama dengan 0 titik koma A kurang dari K titik koma A plus plus. Baiklah, seperti biasa ya, teman-teman harus dibaggerkan biar nanti keluar semua dan nanti akan jadi seperti folder di sini. Cuma kan ini kan sudah saya persiapkan, jadi kita langsung ke CMD nya aja. Kita cek directory. Yang ketiga ada selection. Kita coba tes programnya. Selection sort.exe. Kita enter. Jadi seperti ini, mengurutkan nilai dari besar ke kecil. Masukkan nilai yang pertama ada, misalnya saya buat 34. Yang kedua ada 54. Yang ketiga ada 12. Dan yang keempat ada 76. Kalau kita enter nanti setelah diurutkan akan menjadi 76, 54, 34, 12. Program yang ketiga sukses, berhasil.
Ini yang selection sort. Oke, selanjutnya keempat itu kita ada bubble sort. Apa itu bubble sort? Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat, karena itulah ya dinamakan bubble, ya artinya gelembung. Oke, ini contohnya ada gambar di bawah ini. Yang pertama 51 kita urutkan, kita swap yang kecil ke depan jadi satu ke kotak yang pertama. Terus kita selanjutnya atau berangsur-angsur itu yang kolom kedua ketiga kita kecil ke pindah ke kiri, dan seterusnya ada seperti di bawah ini ya teman-teman. Itu namanya bubble sort. Kalau contoh programnya ada di sini. Kalau contoh programnya kita cek di sini. Ini seleksi kita di mesh. Kita buka yang bubble. Sini biasa ya include, kita pakai IOStream itu input output stream. Void bubble sort. Apa sih itu void? Void atau sering juga disebut dengan prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Kita void bubble sort ya di sini. In R kita buat voidnya dulu sebanyak ini. Langsung bisa teman-teman ketikkan aja di programnya. Terus ini in main-nya di sini. Biasa ya kita count untuk outputan di dalam program. Terus in array dalam kurung 100, n, i, j itu nanti bertanya. Count masukkan beberapa elemen, dan sin itu adalah c input kepanjangannya. Fungsinya untuk mengambil input dari keyboard. Kalau di sini kan sin tutup kurung n itu variabel n. Count lagi, masukkan nilai titik 2. Ini contoh programnya. Sin lagi array variabel i, bubble sort untuk manggil yang tadi di void atas ya. Sini count hasil pengurutan sebagai berikut. Ini output dari bubble-nya programnya di sini. For dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n titik koma i plus plus. Coba nanti setelah itu teman-teman debuggeran ya. Habis itu kita coba cek di CMD nya. Kita hapus dulu CLS ke clear skin. Kita cek direktorinya. Kita masuk ke program keempat, yaitu adalah bubble sort. .exe. Seperti ini. Masukkan banyak elemen. Kita bisa masukkan sesuka hati kita. Misalnya kita masukkan ada 4 ya, 4 elemen. Masukkan nilai pertama ada 12, nilai kedua ada 65, nilai yang ketiga ada 23 misalnya, atau yang keempat ada 8. Oke, setelah kita enter hasilnya pengurutan saja sebagai berikut. Ada sudah terurut hasilnya ada 8, 12, 23 dan 65 dari kecil ke besar. Sorting keempat sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kelima ada heap sort. Apa tuh heap sort? Heap sort adalah sebuah metode sorting pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree, yaitu dengan cara memvisualisasikan sebuah array menjadi sebuah binary tree yang nantinya pada binary tree tersebut nilai pada masing-masing indeks array akan diurutkan. Contoh gambarnya di bawah ini. Oke, kita lanjut masuk ke programnya heap sort. Kita buka heap sortnya di sini. Seperti biasa kita include-kan di dalam library kita, ada di sini di atas. Terus in main-nya di dalam sini. Ini in itu integer ya, x dalam kurung 5 koma ini in.
Tem itu tempat penyimpanan sementara yang tadi, minidex. Mini ini bacanya mini index ya, bukan minidex ya, minimal index. NC. If jika sistem CLS sistem clear, jadi kita kalau misalnya klik CLS nanti screennya jadi bersih. Di sini ada count untuk outputan 0,5 ya, masuk. Jika akan lagi kita pakai count handle itu atau paragraf selanjutnya, count atau output keluaran output pada layar nanti muncul ini, masukkan nilai x dari 2. Di sini ada for i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Dan di sini ada kan ini teman-teman isi programnya, in mainnya bisa teman-teman tulis di programnya teman-teman. Ini ada perulangan iterasi for dalam kurung i sama dengan 0, i kurang dari 5 min l, i plus plus. Min index sama dengan i, selanjutnya for j sama dengan i plus l, j kurang dari 5, j plus plus. Perulangan perbandingan data. Ini bisa teman-teman copy ke programnya teman-teman. Terus ini outputan count untuk penampilan dari output layar data di 1.2. Ini hasilnya for programnya dalam kurung i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Count dalam kurung 2 setw itu artinya adalah fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur lebar tampilan di layar dari suatu nilai variabel. Artinya variabelnya 4 ya. Get char. Kita coba running di CMD nya ya. Di episode ini kita CLS dulu. Kita ketekan dir untuk lihat direktori. Oke, kita 5 nanti episode. Kita tekan help underscore sort .exe, enter. Nanti akan muncul programnya seperti ini. Masukkan nilai x, ada misalnya kita masuk x yang pertama 4. 5 ini data yang mau di sorting ya, kita ketikkan aja seperti ini. Nah, itu sebelum di sort ada 4, 5, 7, 8, 2, 3, 2 data setelah di sort dari kecil ke terbesar ada 2, 4, 5, 2, 3, 7, 8. Sudah di sorting dari kecil ke besar. Oke, program kelima berhasil ya. Bisa nih kita lanjut. Baik, program selanjutnya setelah head sort ada insertion sort. Itu adalah sebuah program algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama yang kemudian diurutkan lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Insertion sort bertujuan untuk mengurutkan seluruh array dari ke kiri ke kanan. Coba teman-teman lihat di gambar di bawah ini ya, dua elemen kita urutkan 5:1, urut kasih ke kiri, selanjutnya 5 dan 6 ke kiri lagi, dan seterusnya sampai terurut. Contoh program insertion sort seperti ini. Seperti biasa ya, include in main-nya ada ini, count-nya ini nama kelompok 5. Seperti biasa ya, include-nya seperti ini, in main-nya di dalam nanti output-nya keluar seperti ini. Nanti count in i, j, n dan tmp, n sama dengan 8, in a dalam kurung angkanya di sini 653187724. Dan programnya ada di sini.
Kalau belum ngopi langsung ketik aja ini, langsung aja ya. Insert elemen in proper place ini di sini A dalam kurung J plus L dalam kurung sama dengan TMB titik koma. Keluarannya adalah angka setelah di insert sorting, outputnya seperti ini. For dalam kurung I sama dengan 0 titik koma I kurang dari N titik koma I plus plus, terus neutron. Kalau jelengka di CMD nanti keluarnya seperti ini. Kita klik di dulu ke 6, program ke 6 insert yang sort seleksi. Di sini angka sebelum diurutkan ada 65318 724. Setelah di insert sort dari dua elemen terdepan jadinya 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah terurut. Program ke-6 sukses ya. Lanjut ke ke-7. Ke-7 ada marge sort. Marge sort adalah marge sort dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian kemudian menggabungkan kembali. Jadi bilangnya nanti dipecah-pecah seperti ini, seperti gambar di bawah ini, nanti diurutkan, setelah urut nanti digabung lagi seperti di bawah ini yang merah ini. Marganya marge seperti ini. Marge. Marge agak banyak ini ya, void marge, ada in, marge sort, in low sama integer, low sama integer high. If jika low kurang dari high dalam kurungnya nanti ketik aja di sini. Ini void marginnya ada di sini, in low, in mid sama in high. Ketik aja. Ada LC. LC itu adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai besar pada kondisi yang ada. Jadi di sini misalnya if dalam kurung A H kurang dari A dalam kurung J dalam kurung nanti kurung awal lagi B variabel I sama dengan A dalam kurung H titik koma H plus plus. Terus kita LC, kita program lagi dan kita LC lagi. Terus ini in my-nya biasa kita count dulu untuk outputan nanti di sana, masukin bilangan dan outputnya dan hasil program biar urutnya di sini ada for dalam kurung I sama dengan L titik koma I kurang dari sama dengan num titik koma I plus plus. Nanti kalau marge sort kita tampilkan akan seperti ini. Kita cls dulu ya, skin. Kita cek directory. Kita nomor 7 marge sort deteksi. Kita enter, masukkan banyak bilangan, kita isi 6. Bilangan pertama ada 12, 3, 3, bilangan kedua kita isikan aja. Hasil pengurutannya nanti akan jadi seperti ini, 3, 5, 7, 8, 12, 33. Oke, terurut lagi. Ini program yang ke-7, sekarang masuk ke program ke-8. Ke-8 ada quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Pada gambar di bawah ini kita dipecahkan data menjadi partisi-partisi ya. Seperti ini gambar di bawah ini. Contoh programnya quicksort seperti kita buka. Include harusnya biasa, void quicksort biasa dalam kurung integer array dalam ini untuk pembukaan sebelum programnya dibuat. Nah, di sini ada while
Apa sih itu while? While itu adalah untuk mengulangi suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Itu adalah while. While dalam kurung i kurang dari j itu kurung awal. While dalam kurung array dalam kurung i variabelnya kurang dari pivot. Pivot itu hanya ada di quick sorting quick. Ini programnya. Ini programnya ya, inline di sini. Sebentar ketik aja. Cuman segini aja programnya. Ini hasilnya masuk di sini ya, for untuk program pengurutannya for dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n titik koma i plus plus. Kalau di sini kita pakai git aja. Jika kita enter, nanti program akan keluar. Kita coba lihat tampilannya. Kita clear screen. Kita ketik lagi, masuk ke quick sort nomor 8. .exe. Ntar masukkan banyaknya data, kita tulis saja 4. Data yang pertama ada 5, data kedua ada 6, data ketiga ada 12, data ketiga ada 2. Nanti salah turut akan menjadi seperti ini, 25, 6, 12. Yang ke-8 quicksort sudah berhasil ya. Kita tekan enter jika untuk menutup programnya yang tadi fungsi dari git. Kita clear screen. Oke, kelas selanjutnya ada cell sort. Cell sort adalah dengan melakukan perbandingan angka pada dua posisi dengan jarak tertentu. Jarak di sini diartikan dengan jarak posisi antara dua bilangan yang ingin dibandingkan. Coba teman-teman lihat di gambar sebelahnya ya, ini ya, 14 banding 9. Yang kecil kasih ke kiri, 14, 19, 27. Dan ini ada 14, 19, 27, ada 10. Ada 10, 10-nya geser ke kiri, dan sampai ke dan seterusnya. Hingga nanti terurut pada gambar paling bawah ini. Itu namanya cell sort. Di program C++ nya cell sort ini. Bisa include ini deklarasi variabelnya ada int valid variable dalam kurung 100 titik koma integer i n dan t. Inputnya seperti ini. Kita count output pada layar, pengurutan menaik pada cell sort. Terus bawahnya masukkan jumlah data yang diturutkan. Programnya ada di bawah ini. Nah ini program di C++ nya dari cell sort ya. Ada for i sama dengan 0 titik koma i kurung n titik koma i plus plus. Terus ini cell sort nya ada for integer w sama dengan n, dan ini bisa teman-teman ketik di programnya masing-masing. Terus ini mencetak data setelah diurutkan. Kalau itu untuk outputan pada program ada count titik buka kurung petik data yang telah diurutkan dengan menggunakan cell sort. Ada di sini outputannya for dalam kurung i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n titik koma i plus plus. Kita programnya di sini. Kita ketikkan dir pada cmd. Terus ini nomor 9 kita cell sort .exe. Nanti akan keluar output seperti ini, kelompok 5 cell sort C++, pengurutan menaik menjadi cell sort. Masukkan jumlah data yang ingin diurutkan. Misalnya kita tuliskan ada 4 data. Nilai yang pertama kita ketikkan 45, kita isi secara acak. Nanti akan terurut seperti
program ini ada 2, 5, 12, 45 data yang telah diurutkan dengan menggunakan cell sort. Oke, yang ke-9 sukses. Kita CLS. Selanjutnya ada yang terakhir nomor 10, yang ke-10 ada tree sort. Tree sort adalah metode sorting dengan cara membangun pohon biner dengan menampilkan 3 hasil output. Output pertama pre-order, yang kedua in order, dan yang ketiga adalah post order. Contoh ada di gambar ini, bentuknya tree, bentuknya seperti pohon. Program dari tree sort ini include order on stream seperti biasa, structure tree in info, tree left, pohon bagian kiri, pohon bagian kanan. Ini inrootnya, kelasnya tree sort public, titik 2 in element, big void get array. Kita ketikkan void get array dalam kurung titik koma, void sorted. Semua di sini kita tulisan dulu voidnya di atas ya. Terus ini in mainnya kita tulis di sini, kita kelompok 5 seperti biasa, count in L. Terus ini count banyaknya data, titik koma, banyak data titik 2, habis itu titik, setelah itu titik baru titik koma. Kita pakai C in lagi ya. C in itu kepanjangannya C input. Terus ini programnya for dalam kurung in i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 0 of element, titik koma i plus plus. Selanjutnya ada void tree sort, programnya ada for untuk dalam kurung integer atau in i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 0 underscore of underscore element, titik koma i plus plus. Sini ada insert element i dalam kurung. Terus ini untuk bagian tree-nya, tree sort. Kita langsung tulis aja di programnya. If jika tmp sama dengan ini di sini double ya, sama dengan 0 besar. Kalau di tree itu ada namanya 0 di tree sorting. Terus selanjutnya ada void yang tree sort insert L ada di sini, kurung kurawa tree bintang tmp sama dengan root, bintang new code titik koma. New kodenya teman-teman tulis saja seperti layar di sini. Terus itu ini in order transversal seperti ini. Terus yang terakhir in main itu untuk mengambilnya ada di sini tree sort ts. In mainnya di sini ada in main tree sort ts get array seperti ini ya. Kita running untuk program ke-10, kita cek dulu dir. Yang ke-10 kita tulis saja tree sort deteksi, kita enter. Nah, kita masukkan banyak data, misalnya ada 5 data. Data yang pertama ada 2, ada 4, data kedua ada 4, data ketiga ada 7, data ke-4 ada 1, data ke-5 nya ada 9. Setelah di tree sort secara program CMD hasilnya adalah 1, 2, 4, 7, 9 terurut dari kecil ke besar. Baiklah, ini yang program ke-10 sukses di running tree sortnya. Oke,
Baik, cukup sekian video dari kami. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.